Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rika Rania. Saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas di luar kelas tema job description. Mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil, pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, bila ada murid yang tidak mau masuk kelas, motivator memberikan kegiatan yang disukai. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya, bila ada murid yang menangis, maka motivator segera mendiamkan dengan memberi kegiatan yang disukai. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawabannya, bila ada murid yang mengganggu murid lain, motivator segera mengalihkannya dengan memberikan kegiatan yang disukai. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jawabannya, bila ada murid yang melamun, segera berikan kegiatan yang disukai. Selanjutnya, yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya, tugas motivator secara periodik setiap minggu adalah melakukan evaluasi sesuai dengan level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Kemudian yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang selalu dilakukan motivator setiap hari adalah memastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Yang kedua, memastikan file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, memastikan sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid. Yang keempat, memastikan bahwa guru tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Yang kelima, memastikan tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, atau nakal. Yang keenam, memastikan bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahannya bukan pada murid. Yang ketujuh, memastikan murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Yang kedelapan, memastikan murid merasa senang berada di dalam kelas. Yang kesembilan, memastikan murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Yang kesepuluh, memastikan kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian memastikan kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya memastikan bahwa pemberian PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Selanjutnya D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak adalah dengan menggunakan metode individual system, yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Yang keempat, guru harus dapat menerapkan konsep variation skill. Yang kelima, guru harus menerapkan konsep dasar EMBA A, I, U, E, O. Yang keenam, guru harus menerapkan kurikulum EMBA A, I, U, E, O. Selanjutnya, guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru lain. Selanjutnya B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jawabannya adalah tanggung jawab utama motivator yaitu menciptakan suasana fun learning dengan metode Bimba. Yang C, mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Nomor 1, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator
untuk menjadikan suasana di kelas aman? Jawabannya, semua stop kontak atau saklar tertutup dan jauh dari jangkauan anak-anak. Tidak ada senjata tajam yang berceceran di kelas. Tidak ada hewan atau serangga di dalam kelas. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dari guru, teman, atau orang tuanya. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Jawabannya, sirkulasi udara di dalam kelas harus baik. Guru harus selalu mengasihi dan menyayangi muridnya. Lalu guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi muridnya? Yang pertama, tersenyum bila bertemu. Yang kedua, menyapa bila bertemu. Yang ketiga, berwajah ceria, bersikap riang dan gembira. Yang keempat, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan muridnya. Yang kelima, berpenampilan rapih, tidak bau badan, tidak bau mulut, dan tidak berpakaian ketat. Yang keenam, melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman dan gurunya. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jawabannya, dengan menciptakan suasana kelas yang fun learning, membimbing anak secara bertahap, dan melakukan pendekatan dengan metode individual system. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya yaitu berdialog, bahasa bimba, bermain verbal kata, dan yang terpenting adalah bermain baca-bacaan. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya adalah proses belajar harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum Bimba A, I, U, E, O, dan pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.